karya ini tuh berasal dari terinspirasi dari cerita pertama itu Andi-Andi Lumut. Abis itu saya melihat nih ada sesuatu yang menarik di Andi-Andi Lumut, yaitu adalah tentang pernikahan putra raja dengan seorang putri raja. Nah dari situ ada, wah berarti antara anak raja dan anak raja ini harus saling menikah untuk sesuatu yang berbau politik lah. Nah dari situ berarti kan ada sesuatu yang kalau mau nikah atau mau berteman dengan siapa harus ada yang ideal nih, ideal dengan kamu. Contoh kayak aku dari keluarga kaya harus berteman lagi dengan keluarga kaya. Nah dari situ saya terinspirasi untuk membuat karya dan diturunkan menjadi pemberontakan pada eksklusivitas dalam suatu pertemanan. Nah ini tuh terinspirasi juga dari cerita saya pribadi, bagaimana lingkungan terdekat atau keluarga itu membentuk dan memberikan aturan kepada kita bahwa idealnya kita berteman dengan siapa sih, berelasi dengan siapa sih, ya harus yang sederajat lah. Nah dari situ tuh wah menarik nih untuk diangkat menjadi sebuah karya dengan secara keseluruhan itu adalah temanya tentang relasi. Nah dari situ saya melihat bahwa suatu eksklusivitas atau ideal dalam pemilihan teman itu tuh menjadi apa ya, kita akhirnya apakah kita bisa berkembang nggak dengan kalau kita hanya berteman dengan tanda kutip yang sama sederajat sama kita. Nah itu saya mau memperlihatkannya dalam karya saya kali ini tentang itu sih. Karya saya tentang terminal lotre cinta. Kenapa kok saya beri judul itu? Lebih ke inti ide dulu deh ya. Idenya itu tentang mengkomedikan tragedi cinta remaja. Yang dikomedikan itu bagaimana kisah-kisah tragedi atau sesuatu hal yang sedih, yang drama banget lah itu. Tapi itu tuh sebagai apa ya, cerminan situasi yang lucu. Momen itu tertangkap ketika kita udah mempunyai jarak untuk melihat peristiwa itu. Lalu saya mempunyai rujukan, yaitu tentang menguji atau ngetes gitu. Sebenarnya bukan hanya hubungan percintaan aja sih ngetes itu terjadi, tapi lebih ke relasi seperti pertemanan atau ke orang tua kita. Kadang kita timbul mempunyai pemikiran ngetes itu sendiri. Nah, yang saya lebih fokuskan di karya ini adalah mengetes suatu percintaan. Kadang kan dalam suatu hubungan itu kan pernah ngetes dulu sama pasangan kita gitu. Ngetesnya itu apakah dia setia, ataukah dia itu pembohong, ataukah dia itu mempunyai berbagai sisi-sisi yang belum kita ketahui. Jadi kita punya pemikiran-pemikiran yang nantinya itu menguji mereka sama seperti ekspektasi kita nggak sih? Pemantiknya berawal dari cerita rakyat yang berjudul Andi-Andi Lumut. Di Andi-Andi Lumut ini saya melihat fenomena bahwa anak raja Andi-Andi Lumut diusir oleh ayahnya karena dia tidak mau menggantikan tahta ayahnya untuk menjadi raja. Dia sebenarnya bukannya tidak mau ya, tapi lebih pada menunggu ayahnya sampai benar-benar harus digantikan karena usia. Nah pada fenomena ini saya merasa geli karena kenapa sampai orang tua memutuskan untuk berpisah dengan anaknya dengan cara mengusir dan memutus tali kerajaannya hanya karena anaknya tidak mau meneruskan tahtanya atau tidak mau untuk menunggu giliran waktu untuk
anaknya naik nantinya. Ini jadi saya berpikir apakah fenomena ini dalam kejadian hari ini masih ada yang seperti itu. Sampai akhirnya saya mencari teori bahwa apa yang dirasakan oleh ayahnya ini terdapat di teori psikolog yang bercerita tentang emptiness syndrome. Emptiness syndrome itu makna harfiahnya lebih kepada sindrom sarang kosong, yaitu anak ketika sudah dewasa kemudian dia harus pergi dari rumahnya karena berumah tangga atau karena bersekolah jauh dari rumahnya, dan perasaan kesedihan yang mendalam, tertekan, serta berduka cita yang dirasakan oleh orang tuanya ini mengakibatkan orang tua mengalami tekanan-tekanan yang akhirnya membuat keputusan-keputusan yang di luar nalar kadang. Nah, ini yang coba saya ambil. Kemudian ketika saya mencoba untuk melakukan pendekatan ke beberapa teman-teman dan melakukan sesi wawancara, apakah teman-teman yang berjauhan dari orang tuanya, entah itu mereka bersekolah terus berumah tangga, apakah orang tua ini mengalami emptiness syndrome itu tadi. Sampai akhirnya saya mengambil sudut pandang emptiness syndrome ini dari sudut pandang anak yang melihat orang tuanya merasakan kegalauan, kesedihan yang sangat teramat dalam karena dia harus berpisah dengan anaknya. Dalam kesempatan kali ini saya membuat sebuah karya yang berjudul Memilah Jalan yang Pantas. Dalam hal tersebut, saya sebenarnya hanya ingin bercerita bahwa dalam kehidupan hari ini masih banyak orang itu mengambil praktik-praktik jalan pintas dalam kehidupannya. Selain dianggap sebagai suatu kecurangan, ternyata jalan pintas juga digunakan sebagai strategi seseorang untuk menjalani kehidupan. Artinya jalan pintas hari ini tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai bentuk strategi atau usaha. Tergantung bagaimana orang itu akan menyikapi dengan fenomena-fenomena jalan pintas. Karya ini berlandaskan dari naskah Ande-Ande Lumut. Saya mengambil bagian dari cerita tentang ketika Kelenteng Kuning bertemu utusan dari kerajaan, yaitu burung. Bagaimana burung itu menyampaikan suatu pesan ke Ande-Ande Lumut untuk mengikuti sayembara seorang raja, keturunan raja, anak raja yang sedang mencari jodoh. Aku mengambil bagian dari jalan cerita itu untuk diaplikasikan dalam karya seni rupa saya, yang bagaimana hal-hal yang ibaratnya yang tidak irasional yang menurut saya itu bisa terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini. Kenapa? Berdasarkan hasil ramalan tarot, togel, zodiak, dan beberapa ramalan-ramalan semacam primbon, orang begitu percaya dengan hasil ramalan tersebut melalui teknologi, melalui smartphone. Tapi kenyataannya ketika hasil ramalan itu tidak sepenuhnya terjawab atau tidak sesuatu yang tidak diinginkan, orang itu akan merasa secara psikologis akan merasa sedih. Makanya kenapa saya mengambil judul Harapan dan Duka. Harapannya itu ketika seorang pasien aku menganggapnya pasien, ketika mencari tahu tentang suatu pekerjaan atau jodoh, ketika dia mendapatkan harapan yang positif, dia sangat senang. Dan ketika dia mendapatkan hasil ramalan yang tidak diinginkan,
dia akan merasa sedih. Itulah dukanya dari karya ini tersebut.